pagi guys, ketemu lagi dengan channel Erdu Drone. Udah lama nggak ngevlog dan bikin tutorial. Jadi ini ceritanya saya udah nyiapin drone, pet plus vaksin cam. Jadi saya mau bikin tutorial macam-macam RTH yang ada di Vimy, pertama Vimy X8 SE 2022 ya. Dua sama aja sih, saya juga ada semua. Jadi pada intinya kan ada dua jenis RTH ya pada Vimy, RTH pas saat take off posisinya poinnya, atau RTH saat di posisi remote. Jadi dia akan kembali ke posisi remote itu berada, dan bisa dirubah RTH nya di udara. Nah, waktu itu ada yang request tutorial ini, jadi saya buat tutorial ini. Oke, sambil kita jalan pagi ya, tempat posisi syuting. Nanti kita siapin dulu drone-nya, lalu kita bikin tutorialnya. Oke, tunggu bentar ya, wait a minute. Oke guys, ini sudah nyala ya si drone-nya. Sambil nunggu di pemanasan, kita sambil cek, kita bahas menu RTH. Di defaultnya saat dia masih posisi landing, dia tidak bisa dirubah defaultnya ya. Kita lihat ini yang simbol orang, ada simbol orang ya, simbol orang sama simbol pesawat. Simbol orang ini artinya dia akan kembali ke posisi si pilot atau remote, sedangkan simbol ini adalah dia akan kembali ke posisi home point. Nah, posisi default dia adalah home point. Oke, sekarang kita coba aja ya, kita take off aja. Nah, load. Oke, sudah ready to go ya. Sekarang kita take off aja. Nanti kita lihat apakah dia akan kembali ke sini atau tidak. Ini percobaan pertama adalah RTH to waypoint. Oke, 3, 2, 1, auto take off aja. Oke, ini ketinggian take off RTH udah saya setting di 30 meter ya. Ini saya coba majukan saja. Saya majukan aja sedikit. Saya majukan. Udah, nggak jauh-jauh ya, gitu aja. Nah, lalu switch ini saya tekan ke home. Nah, nanti dia akan kembali, dia akan naik ke ketinggian RTH dulu guys. Dulu nah, dia mundur pula kan, nah apa-apa. Nah, dia akan kembali ke titik si home point. So waypoint, home point saat dia terbang ya. Ini adalah RTH pertama, mode pertama ya. Kita lihat posisi landingnya. Wow, presisi coy, langsung di tengah-tengah, presisi. Oke friend, itu yang kedua, itu yang pertama ya. Sekarang ada yang nanya nih, bisa nggak dirubah setting RTH saat terbang? Oke, kita buktikan aja ya. Karena ini setting yang defaultnya sudah saat home base, saat dia take off. Nah, berarti akan kita rubah ke posisi remote saat dia RTH. Oke, kita terbangkan dulu ya untuk si drone nya. Oke, biasa kita biar mudah, kita auto take off aja. 3, 2, 1, auto take off. Oke, sudah boleh goyang lagi. Oke, bentar, kita majuin dulu deh. Saya majuin dulu ya. Oke, cukup ya. Sekarang saya akan berpindah ya. Ini home point di sini ya. Saya akan berpindah ke arah sana. Nah, kita akan pindah ke arah sana, ke home point di sana ya, ke drone di sana. Oke, kita pindah. Saya pindah ke arah sini aja. Oke ya, pindah ke arah sini, nggak jauh-jauh.
Lalu di sini, nah, di bawah aja. Nah, di sini ini kita rubah setting RTH-nya. Set. Ya. Dan RTH-nya kita rubah. Nah, ini jangan sampai salah ya, kita ke RTH ya, jangan sampai LAN atau hover, apalagi LAN nyemplung kan ini. Nah, ini kita rubah ke posisi orang. Ya. Nih, kita rubah ke posisi orang, ponsel. Lihat. Ya, sudah berubah. Nah, saat ini kalau saya RTH, ke drone di situ titik tadi dia take off. Kalau saya RTH, harusnya dia akan kembali ke posisi remote ini. Kita coba ya. Oke, RTH tadi. Nah, lihat, si drone akan nyamperin, ya. Dia akan naik dulu, settingan RTH. Ya, dia akan turun ke posisi remote ini. Wah, kayaknya posisi RTH belum saya rubah. Dia naik dulu ke ketinggian 100 meter. Ini kita belum saya rubah settingan RTH-nya, keren. Gak apa-apa, dia naik dulu ke ketinggian 100 meter. Nah, tuh udah 100 meter. 100 meter, dia akan turun ke posisi remote ini berada. Ini remote saya taruh di bawah ya. Ini remote, itu home point tadi sana tuh ya. Nah, feeder sudah mulai turun pelan-pelan. Sorry tadi tinggian RT-nya ternyata belum saya rubah, masih tinggi sekali tadi, tinggi 100 meter. Masih di atas ya, kita lihat. Ini salah satu kelebihan sini, dia bisa merubah RTH di udara. Dan memang settingan awal dia adalah posisi dia take off ya. Komponen dia adalah posisi dia take. Nah, dia akan kembali ke posisi remote ini berada. Ini remote. Lihat, drone sudah mulai turun. Nah, ini siap-siap ya cancel nanti. Tapi dia agak melenceng nih RTH-nya. Lihat ya, remote jadi di situ. Nah, dia kembali ke posisi remote ini berada, bukan ke yang sana. Oke, karena ini sepertinya akan nyasar, maka saya back aja, saya cancel. Oke ya. Coba saya ulang sekali lagi. Nah, tapi ketinggian RTH-nya saya kurangin dulu. Ini ketinggian RTH, 100 meter. Saya setting di 30 meter aja. Oke. Ya, percobaan kedua saya pindah lagi. Ya, dari di situ, di sini saya pindah. Saya pindah ke sini. Nanti akan kita coba, kita rubah lagi ke saat dia take off ya. Ini kan sudah saya setting di posisi remote dia RTH. Nanti saya rubah lagi dia ke posisi saat dia take off, yaitu di ujung sana dekat rumah sana ya. Oke, ini kita cek lagi settingan RTH-nya ya. Ini remote. Sekarang remote saya taruh sini. Itu drone di sana tadi posisi yang kedua, yang pertama di sana ya. Ini kita pastiin lagi kalau RTH-nya sudah sesuai, sudah di posisi orang ya. Oke. Nah, sekarang nih kalau saya klik RTH, dia akan nyamperin si remote. Ya kan, 1, 2, 3, klik. Nah, dia akan naik tinggal 30 meter sesuai order saya tadi. Ya, naik 40 meteran. Lalu dia akan mengarah ke si remote sini. Ya. Nah, itu sudah di atas remote. Sebenarnya udah di atas remote keren. Ini remote-nya. Ya. Jadi ternyata jawabannya adalah kita nggak ngerubah saat di udara, bisa. Dan nanti saya rubah lagi ke posisi settingan. Lihat, ini drone sudah mulai. Ya, aduh, saya naik dulu. Saya tuh saya tuh ya. Tuh sayangnya. Nah, tuh drone-nya udah di atas. Ini remote tadi di bawah. Oke.
saya cancel ya. 3, 2, 1, saya cancel. Jadi kayaknya oke, ternyata bisa ya friend, ternyata bisa. Oke, sekarang saya rubah lagi posisinya adalah agar dia kembali ke saat dia take off ya. Saat dia take off itu ada di sana ya. Oke, sekarang kasih RTH. Tadi kayaknya masih ketinggian friend, kita rubah lagi aja. Jadi masih ketinggian RTH nya, kita rubah ke ini, kita rubah lagi aja. RTH nya ketinggian tadi, kita rubah ke 20 meter. Oh, minimal 20 meter. Oke. Tuh, sangat oke ya. Nah, sekarang ini mau saya rubah lagi nih. Saya rubah lagi ke titik, ke posisi home point dia. Saat dia take off nih, saat ini. Nah, oke. Ini lagi. Oke, saat ini dia sudah berubah settingan RTH-nya, bukan lagi di remote, bukan lagi di pilot, tapi dia akan berangkat ke arah awal dia take off, yaitu di sana. Oke, kita buktikan ya. Saya ada di sini, remote ada di sini. Saya tekan RTH, dia nggak akan ke remote. Kita lihat ya. 3, 2, 1. Dia akan RTH ke arah dia berangkat. 3, 2, 1. Tek. RTH. Nah, dia langsung berangkat ke arah dia take off, yaitu di sana. Kita lihat aja ya. Kita lihat. Oh, ternyata landing di sini. Oh iya, dia ternyata tadi benar sekali. Jadi kita bisa mengupdate ya di mana dia RTH. Jadi saat tadi kita setting RTH-nya ada di posisi tadi dia hover terakhir ya. Nah, di posisi hover terakhir itulah kalau kita rubah setting dia akan RTH di situ. Ini sudah terbukti kan. Jadi dia tidak akan kembali ke posisi dia berangkat, kecuali si drone-nya kita arahin lagi ke posisi dia berangkat. Karena tadi si drone-nya kan posisinya ada di sini ya, ke atas sini. Lalu saya rubah posisinya ke home point. Jadi dia langsung mengupdate home point terakhir ya. Jadi dia bisa mengubah home point terakhir di saat kita rubah RTH. Nah, oke. Jadi udah clear ya. Nah, sekarang kita coba lagi nih. Coba ya. Sekarang posisi dia ada di sini untuk home point dia off ya. Nanti saya akan rubah RTH-nya di sana. Kita update home point ya. Kita update home point-nya. Oke, kita coba lagi. 3, 2, 1. Running. Nah, saat seperti ini, cara dia sudah take off, dia akan men-save data, dia harus landing di sini. Ya, kalau kita setting dia di home point. Nah, dia ini bisa kita update home point-nya sesuai kemauan kita. Karena sekarang kita arahin si drone ke arah sana. Oke, kita arahin dulu ya. Kita arahkan dulu. Oke ya. Nah, proses satu tangan ya, susah. Kita majuin drone-nya. Kita majuin ya. Nah. Oke, hop, stop. Oke. Ini kalau saya belum berubah home point ya. Kalau saya belum berubah home point, kalau saya RTH, dia akan kembali ke sana ya. Nah, sekarang saya mau coba rubah home point. Home point si drone akan saya arahkan di landing pad. Nanti baru kita rubah home point. Oke, kita arahin dulu si drone ke arah landing pad. Maju. Oke ya. Kita turunin dikit. Kita atur dulu. Oke, maju dikit. Oke. Sekarang si drone udah berada di bawah landing pad
ini kalau posisi ini saya tekan RTH, dia nggak akan landing di sini, tapi dia akan landing di sana ya. Tapi ini akan saya update RTH yang tadi ya, yang tadi kita tekan ini ya. Nah ini kita update. Kalau kita tekan yang pesawat ya, dia akan mengupdate home point terakhir posisi drone berada. Jadi kalau kita drone ada di sini, maka home point dia adalah di bawahnya, bukan lagi di yang sana. Oke, paham ya kawan-kawan? Kalau kita tekan yang tadi remote, nah kalau tadi yang remote, dia akan ikut ke remote. Oke, sekarang saya mau mencoba untuk update home point ya. Karena si drone ada di sini, saya mau update home point, dia ada di sini. Artinya dia akan landing di sini. Kita coba ya. Ini. Oke. Drone akan mengatur partisipasi ini sebagai home point. Saat seperti ini, si drone ya terbuktikan kalau saya tekan home point RTH, dia akan RTH di sini ya. Nah, RTH. Nah, biasa dia akan naik dulu ke ketinggian RTH. Dia akan naik ke RTH. Nah, dia akan baru mengatur home point-nya. Nah, lihat dia akan kembali ke sini tadi yang sudah saya update, bukan di sana. Oke. Jadi dia kelebihannya adalah bisa mengupdate dimanapun home point kita mau, bukan hanya saat dia awal take off. Nah ya, nah oke friend, sip, kita matikan dulu. Oke friend, jadi kesimpulannya ya, tadi RTH ada 2 ya. Ini aja ya. Jadi kesimpulannya RTH ada 2 ya. Yang pertama tadi RTH di home point saat dia take off. Satu lagi adalah RTH posisi remote atau pilot yang megang remote. Nah, settingan awal si Vimi SE ini adalah dia home point home point ya, settingan artinya lo home point saat dia take off. Oke ya, pertama itu. Jadi saat dia terbang, kita kembalikan, dia akan kembali ke home point dia terbang ya. Lalu kalau dia sudah di udara, dia bisa kita rubah home point-nya ya. Kita rubah ke posisi remote, dia akan kembali ke posisi si pemegang remote ya. Atau si drone sudah kita gerakin ke satu tadi dia ada di titik A, kita gerakin ke titik B. Nah, kita bisa set home point baru. Home point baru kita set di titik B. Kita klik yang tombol tadi yang simbol panah pesawat, dia akan mengupdate home point ke titik B. Jadi dia nggak akan kembali ke titik A. Ya, friend. Jadi seperti itu ya. Jadi sudah jelas. Untuk yang menanyakan bisa update di udara apa enggak, ternyata emang bisa, kan saya sudah membuktikan sendiri bahwa itu bisa. Oke friend, kali ini itu dulu aja ya untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Ini juga cuaca mendung dan berarti tinggal 2. Oke friend, sampai jumpa lagi di Erdu dan Channel. Semoga bermanfaat ilmunya. See you, salam satu langit.